Ka'bah adalah bangunan yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin, yang merupakan kiblat bagi umat Islam dan pusat dari Masjidil Haram. Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nas. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. bagaimanakah sejarah berdirinya bangunan yang Allah muliakan ini? Mari kita simak penjelasan dari para ulama berikut ini. Siapakah yang membangun Ka'bah pertama kali? Terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang siapakah yang membangun Ka'bah pertama kali sebelum ia ada di muka bumi. Pendapat pertama, Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Azraqi dalam sebuah athar yang marfu yang dinisbatkan kepada Ali bin Husain berkaitan dengan seseorang yang bertanya tentang tawaf dan bagaimana keadaan Hajar Aswad dahulu. Maka Ali bin Husain pun meriwayatkan apa yang terjadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Karena pertanyaan para malaikat ini, mereka berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala marah karena perkataan. Jadi, mereka meminta perlindungan di bawah arsy, memohon dan menangis karena takut akan kemarahan Allah. Mereka pun mengelilingi arsy, maka turunlah rahmat Allah. Allah pun meletakkan Al-Baitud Darar di bawah arsy-Nya. Itulah yang disebut Al-Baitul Ma'mur. Kemudian, Allah memerintahkan mereka untuk membangun yang semisalnya di muka bumi dan memerintahkan seluruh makhluknya untuk bertawaf di rumah Allah tersebut. Pendapat kedua, Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan bahwa Nabi pertama yang membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam sebelum tersebarnya anak keturunan beliau di muka bumi. Beberapa ulama juga menyebutkan bahwa beliau adalah orang pertama yang mendirikan Masjidil Aqsa. Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahimlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Kedua pendapat ini kemudian digabungkan dan dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah yang sudah ada sebelumnya, yang sudah selesai pengerjaannya oleh Nabi Adam. Meninggikan pondasi bisa diartikan juga dengan membangun. Maka Nabi Ibrahimlah yang membangun Ka'bah dengan bantuan anak beliau, yaitu Nabi Ismail. Sejarah renovasi Ka'bah. Sebagaimana bangunan pada umumnya yang dapat mengalami kerusakan, demikian juga dengan Ka'bah Musyarrafah. Sejarah mencatat bahwa Ka'bah mengalami berbagai jenis kerusakan dari masa ke masa yang mengharuskan dilakukannya renovasi, baik disebabkan oleh bencana alam maupun selainnya. Berikut penjelasannya. Renovasi Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jika merujuk pada pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat atau Nabi Adam setelahnya, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak beliau Ismail alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah dimulai dari pondasinya adalah proses renovasi pertama terhadap bangunan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. mengenai bentuk dan ukuran Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan akan hal ini. Akan tetapi, para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah tatkala pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim adalah bentuk Ka'bah sebelum dipugar oleh kaum Quraisy, yaitu berupa susunan batu tanpa ada semacam semen yang melengketkan susunan batu-batu tersebut. Al-Hijr masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Ka'bah tersebut tidak memiliki atap, dan pintu Ka'bah ada dua, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Renovasi Ka'bah di zaman kabilah Amalik dan Jurhum.
Di masa dua suku besar yaitu Amalik dan Jurhum tinggal di Mekah dan sekitarnya, terjadi beberapa kali banjir bandang yang menyebabkan rusaknya bangunan Ka'bah. Terlebih lagi, secara geografis, Mekah terletak tepat di tengah cekungan, dikelilingi gunung-gunung yang melingkar di sekitarnya. Maka ketika turunnya hujan, dikala itu air langsung masuk menggenangi kompleks Masjidil Haram dan merobohkan beberapa bagian dinding Ka'bah. Hal inilah yang mengharuskan kabilah Amalik dan Jurhum melakukan renovasi berkali-kali setiap kali terjadi banjir di Mekah. Renovasi Ka'bah oleh kaum Quraisy. Setelah berlalu masa yang panjang, bangunan Ka'bah masih sebagaimana bangunan di zaman Nabi Ibrahim, tersusun dengan batu-batu saja tanpa ada semen atau sejenisnya yang berfungsi untuk melekatkan batu-batu tersebut. Tinggi Ka'bah juga hanya seberapa dan tidak terlalu tinggi. Pada awalnya, Ka'bah hanya memiliki dua sudut saja, yaitu hanya rukun Yamani dan rukun Al-Hajar Aswad, dan bentuknya kira-kira seperti huruf D. Hingga pada masa itu, terjadilah banjir hebat yang menghantam dinding-dinding Ka'bah sehingga merusak pondasi Ka'bah. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, atau sekitar 5 tahun sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Tatkala Ka'bah sudah hampir runtuh, kaum Quraisy memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah, sebuah bangunan yang kokoh dan tahan terhadap hujan deras. Dan ketika mereka sepakat tentang hal itu, Abu Wahab bin Amr berdiri di antara mereka dan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, janganlah kamu mendanai pembangunannya dari penghasilanmu kecuali apa yang baik. Dan janganlah kamu memasukkan uang hasil pelacuran ke dalamnya, atau riba, atau hasil menindas orang lain." Di satu sisi, orang Quraisy takut untuk sekedar menghancurkan dinding Ka'bah. Mereka takut akan kemurkaan Allah menimpa mereka, mengingat 35 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa dihancurkannya tentara bergajah milik Abraha yang hendak merusak Ka'bah. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy tidak ada yang berani dan takut ditimpa seperti apa yang telah menimpa Abraha 35 tahun yang lalu. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah berkata kepada mereka, "Saya akan memulai untuk meruntuhkan sebagian bangunan Ka'bah." Ia pun mulai meruntuhkannya sambil berkata, "Ya Allah, kami tidak berniat untuk menyimpang dan kami hanya ingin melakukan kebaikan." Lantas, ia mulai meruntuhkan Ka'bah dari dua sudutnya saja. Kaum Quraisy pun menunggu satu malam untuk melihat apakah ada sesuatu yang buruk terjadi pada Walid karena apa yang dia lakukan terhadap bangunan Ka'bah. Pada pagi harinya, mereka melihat ternyata tidak ada kejadian buruk yang menimpanya. Maka mereka segera naik ke Ka'bah dan menyelesaikan pembongkarannya, sampai tidak ada yang tersisa kecuali pondasi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan tahap konstruksi. Pengerjaannya dibagi di antara suku-suku yang ada, dan masing-masing mengambil alih satu sisi Ka'bah, dan mereka membangunnya dengan bebatuan yang berasal dari lembah. Ketika pembangunan itu sampai di sudut tempat diletakkannya Hajar Aswad, timbul perselisihan di antara suku-suku Quraisy. Semua orang ingin mendapatkan kehormatan dengan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya semula. Bahkan mereka hampir saling berperang. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi datang dan menyarankan agar mereka menjadikan siapa saja yang pertama kali masuk melalui gerbang Masjidil Haram agar menjadi hakim, pemutus perselisihan di antara mereka. Mereka pun setuju dan menunggu yang pertama datang. Ternyata yang pertama kali masuk dari pintu tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah mereka melihatnya, mereka berteriak, "Ini adalah Al-Amin, kami ridho. Ini adalah Muhammad." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu belum diutus menjadi nabi berkata, "Beri aku selembar kain." Mereka pun memberikannya kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Setiap utusan suku mengambil satu sisi pakaian dan angkatlah bersama-sama." Mereka pun melakukannya. Ketika mereka mencapai tempat Hajar Aswad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia dan meletakkannya di tempatnya semula. Dikarenakan kaum Quraisy telah memutuskan untuk membangun Ka'bah hanya dari uang mereka yang halal, maka mereka berusaha mencurahkan kemampuan mereka, namun berakhir dengan kebuntuan dan kekurangan. Kaum Quraisy terpaksa mengeluarkan hijr yang tersisa pondasinya saja dari bangunan utama Ka'bah dan memasang tanda yang menunjukkan bahwa itu bagian dari Ka'bah. Saat pemugaran Ka'bah, orang-orang Quraisy membuatnya tambah tinggi.
Sebelumnya, Ka'bah tingginya hanya 9 hasta atau kira-kira 4 atau 4,5 meter. Ditambah 9 hasta lagi menjadi 18 hasta atau 8 hingga 9 meter. Dan pintu Ka'bah diangkat menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi menempel di tanah. Di antara tujuan mereka adalah untuk memperkuat fondasi Ka'bah dan agar tidak terkena banjir saat hujan. Dan agar tidak semua orang bisa masuk Ka'bah. Bagi yang ingin masuk Ka'bah harus minta izin terlebih dahulu kepada orang-orang Quraisy. Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Jadr, yaitu Al-Hijr. Apakah ia termasuk Ka'bah?" Nabi berkata, "Iya." Aku berkata, "Lantas kenapa mereka tidak memasukkannya menjadi bagian Ka'bah?" Beliau berkata, "Sesungguhnya biaya yang disiapkan kaummu, yaitu Quraisy, untuk membangun Ka'bah tidak cukup." Aku bertanya, "Kenapa pintunya dinaikkan tinggi?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Itu sengaja dilakukan oleh kaummu agar mereka bebas memasukkan ke Ka'bah siapa yang mereka sukai dan mereka bisa melarang siapa yang mereka kehendaki." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Tidakkah kamu melihat bahwa kaummu sudah kekurangan nafkah untuk membangun Ka'bah? Jika bukan karena kaummu baru saja keluar dari kekufuran, pasti aku akan bongkar Ka'bah, dan aku akan buatkan satu pintu di sebelah timur dan satu pintu di sebelah barat, dan aku akan masukkan Hijr menjadi bagian Ka'bah." Renovasi Ka'bah di masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merenovasi Ka'bah kepada keponakan beliau yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang juga termasuk salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair begitu termotivasi dan langsung mewujudkan apa yang menjadi keinginan hati sang kekasih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair pun menutupi apa yang kurang dari pembangunan kaum Quraisy sekitar 6 hasta dengan memasukkan Hijr Ismail menjadi satu bagian dengan bangunan utama Ka'bah. Beliau juga menambah ketinggian Ka'bah sepanjang 10 hasta dan membuat 2 pintu untuknya, satu dari timur dan satu dari barat. Orang masuk melalui satu pintu dan keluar melalui pintu lainnya. Selain itu, beliau membuatnya sangat indah. Ka'bah dahulunya dikelilingi oleh rumah-rumah sehingga hal ini sangat menyempitkan orang-orang yang tawaf. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun membeli rumah-rumah di sekeliling Ka'bah tersebut, lalu menghancurkannya dan membangun dinding di sekeliling Ka'bah yang tingginya di bawah tinggi manusia. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair memperluas Ka'bah sehingga dikatakan beliaulah yang pertama kali memasang atap Ka'bah. Renovasi Ka'bah di masa Abdul Malik bin Marwan. Di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, beliau menerima surat dari Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tentang perbuatan Abdullah bin Zubair yang memasukkan Hijr Ismail ke dalam bagian Ka'bah. Al-Hajjaj mengira itu dilakukan hanya atas dasar pendapat dan ijtihad dari Abdullah bin Zubair semata. Maka Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Al-Hajjaj untuk mengembalikan bangunan Ka'bah seperti semula dengan mengeluarkan Hijr Ismail dari bangunan utama Ka'bah. Al-Hajjaj segera melaksanakan titah tersebut dan merobohkan dinding utara Ka'bah sehingga kembali seperti apa yang dahulu dibangun oleh orang-orang Quraisy. Tatkala hadis dari Aisyah radhiyallahu anha sampai kepada Abdul Malik bin Marwan, maka ia menyesal atas perbuatannya. Kemudian Abdul Malik berkata, "Seandainya aku mendengar hal ini sebelum aku meruntuhkan Ka'bah, tentu aku akan biarkan Ka'bah sesuai dengan renovasi Abdullah bin Az-Zubair." Abdul Malik hendak mengembalikan Ka'bah seperti semula yang telah dibangun oleh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Ia meminta nasihat kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata kepadanya, "Aku memintamu karena Allah, wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau menjadikan Ka'bah ini seperti mainan para raja. Jika ada di antara mereka yang berkehendak, maka ia akan meruntuhkan Ka'bah lalu membangunnya kembali. Akhirnya keagungan Ka'bah akan hilang dari dada-dada manusia." Imam Malik ternyata melarang Abdul Malik melakukannya. Beliau khawatir pembangunan Ka'bah hanya akan menjadi bahan permainan para penguasa di masa mendatang yang merubah sesuka hati mereka, sehingga hilanglah kehormatan Ka'bah. Renovasi Ka'bah pada masa Muhammad Ali Pasha. Renovasi Ka'bah pada masa ini bisa dikatakan sebagai renovasi terakhir dalam sejarah. Ketika arus deras melanda Mekah dan membanjiri Masjidil Haram pada tahun 1040 Hijriah,
Bahkan air mencapai ketinggian lentera gantung yang ada di Masjidil Haram, yang menyebabkan lemahnya konstruksi bangunan Ka'bah. Ketika itu, Muhammad bin Ali Pasha, gubernur Mesir, memerintahkan para insinyur yang terampil dan para pekerja profesional untuk membongkar kembali Ka'bah. Kemudian, kembali membangunnya dari awal dengan struktur dan pengerjaan yang lebih kokoh. Dimulailah renovasi Ka'bah yang berlangsung selama setengah tahun penuh, yang menghabiskan biaya yang sangat mahal. Setelah pengerjaannya selesai, Ka'bah menjadi bangunan yang indah dan menawan. Ia akan senantiasa tinggi dan dimuliakan di hati orang-orang beriman. Sejarah para pemegang kunci Ka'bah. Para pemegang kunci atau diistilahkan dengan sadana adalah orang-orang yang secara khusus diberikan tugas untuk mengurus dan merawat suatu bangunan atau tempat tertentu. Dalam hal ini, Ka'bah memiliki para pemegang kunci yang tercatat dalam sejarah yang berlangsung hingga hari ini. Merekalah yang mengurus semua keperluan Ka'bah, termasuk kebersihan dan keindahan, juga secara umum perawatan Ka'bah. Mereka jugalah yang bertanggung jawab dalam penggantian kiswah atau kain penutup Ka'bah secara rutin. Pada prosesnya, mereka memiliki jumlah pekerja yang banyak yang memiliki tugas pokok masing-masing, berbeda dengan tugas umum pemeliharaan Masjidil Haram. Di dalam sejarah, Nabi Ismail alaihissalam adalah orang pertama yang memegang kunci Ka'bah. Kemudian, beliau mewariskannya kepada anaknya yang bernama Nabit. Tatkala Nabit sudah mulai tua dan tidak mampu lagi mengurus Ka'bah, sedangkan anak-anaknya dikala itu masih kecil, ia pun menyerahkan kunci Ka'bah kepada paman-paman dari ibunya dari kabilah Jurhum. Kunci Ka'bah pun ada pada mereka dalam waktu yang begitu lama. Di tengah pengurusan Ka'bah oleh kabilah Khuza'ah, Qusay bin Kilab menikahi Hubay binti Hulail. Ayahnya, yaitu Hulail, adalah pemegang kunci Ka'bah saat itu. Karena ia sudah merasa berat untuk mengurusi Ka'bah, ia serahkan kunci Ka'bah kepada anak perempuannya tersebut. Sedangkan untuk pembiayaan diserahkan kepada seseorang yang bernama Abu Gubshan. Suatu ketika, Qusay bin Kilab, yang merupakan suami dari Hubay binti Hulail, memberi minuman keras kepada Abu Gubshan sampai ia benar-benar mabuk. Saat ia mabuk, Qusay membeli kunci Ka'bah dari Abu Gubshan. Ia pun menjualnya di tengah pengaruh minuman keras itu. Khuza'ah pun marah ketika mengetahui hal tersebut dan berusaha merebut kembali kunci Ka'bah. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkannya. Kemudian, Qusay mewariskannya kepada anaknya yang bernama Abduddar, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada anak keturunannya, yaitu Bani Abdiddar. Pengurusan Ka'bah oleh Bani Abdiddar berlangsung lama, bahkan sampai di masa Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah. Kunci Ka'bah pada saat itu dipegang oleh Utsman bin Talha. Setelah Rasulullah SAW membuka pintu Ka'bah, beliau kembali menyerahkan kuncinya pada Utsman bin Talha. Setelah itu, ia mewariskannya kepada anaknya Syaibah, pemegang kunci Ka'bah pada masa sekarang. Sampai saat ini, Bani Syaibah masih dipercaya memegang kunci Ka'bah, dan itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kunci Ka'bah diwariskan kepada anak-anak laki-laki mereka, walaupun mereka tidak mempersyaratkan kunci diserahkan hanya kepada keturunan mereka yang laki-laki saja. Tidak seperti para pendahulu mereka, karena penentuan pemegang kunci Ka'bah yang menjadi acuan dipilih berdasarkan usia. Bani Syaibah di masa sekarang diamanahi untuk benar-benar merawat Ka'bah dan memperhatikan berbagai keperluannya. Mereka biasanya membuka pintu Ka'bah 2 kali dalam setahun, dalam rangka membersihkan dan memberikannya wewangian. Kunci Ka'bah sendiri terbuat dari besi, memiliki panjang 35 cm yang berganti-ganti dari zaman ke zaman, disesuaikan dengan berbagai macam pembaharuan yang dikerjakan pada pintu Ka'bah tersebut. Kiswah atau penutup Ka'bah, walaupun sudah ada pabrik yang dikhususkan untuk membuatnya, namun pemasangannya perlu koordinasi dengan pemegang kunci Ka'bah sebagai pihak yang akan membuka pintu Ka'bah secara khusus untuk mereka. Karena tugas mulia inilah, Bani Syaibah memiliki kedudukan tersendiri di tatanan masyarakat. Pemerintah Saudi Arabia secara khusus memberikan anggaran kepada keluarga Syaibah atau Bani Syaibah sebanyak 60.000 real setiap tahun sebelum waktu penggantian kiswah. Jumlah tersebut dipergunakan untuk membeli minyak wangi yang mewah untuk Ka'bah, yang baunya tidak hilang walaupun dicuci dan dibersihkan berkali-kali. Sebagaimana Allah memuliakan Ka'bah, Allah pula memuliakan orang-orang yang menjadi pemegang kunci Ka'bah. Hancurnya Ka'bah di akhir zaman.
Penghancuran Ka'bah di akhir zaman berhubungan erat dengan tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang sudah diramalkan oleh utusan Allah, manusia paling percaya di muka bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui hadis-hadis beliau. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada seseorang yang berbetis kecil dari Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seolah aku melihatnya dalam keadaan berjauhan kedua betisnya dan berkulit hitam. Ia merobohkan Ka'bah batu demi batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada seseorang yang dibaiat antara rukun dan maqam Ibrahim. Tidak akan ada yang menghalalkan Baitullah kecuali penduduknya. Maka jika mereka menghalalkannya, jangan lagi ditanya tentang celakanya bangsa Arab. Kemudian akan datang orang-orang Habasyah yang benar-benar merobohkan Baitullah. Maka tidak akan ada yang memakmurkannya setelahnya selamanya. Merekalah yang akan mengeluarkan harta terpendam darinya. Masa di mana peristiwa ini akan terjadi, para ulama berbeda pendapat dengan pandangan yang beragam. Pendapat pertama mengatakan bahwa itu terjadi di masa Nabi Isa setelah beliau diturunkan kembali ke muka bumi. Pendapat kedua mengatakan akan terjadi di masa Nabi Isa setelah Allah membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Pendapat ketiga mengatakan kejadian ini akan terjadi setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Pendapat keempat mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi setelah keluarnya Dabbah, yaitu makhluk melata yang berbicara kepada manusia. Pendapat kelima mengatakan terjadinya setelah semua tanda kiamat terjadi, dekat dengan hari kiamat di mana orang sudah tidak lagi berhaji. Pendapat keenam mengatakan bahwa itu terjadi setelah kematian Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui pasti kapan peristiwa itu akan terjadi. Dari semua pembahasan berkaitan dengan Ka'bah, kita bisa memahami bahwa Ka'bah adalah bangunan di antara bangunan-bangunan yang Allah takdirkan berdiri di muka bumi yang Allah muliakan. Dan Allah berhak memuliakan apa saja yang Ia kehendaki. Maka, kita sebagai hambanya yang beriman, berkewajiban pula untuk memuliakannya sebagaimana Allah memuliakannya. Dari serangkaian kejadian dan peristiwa sejarah yang menimpa bangunan Ka'bah, juga yang akan terjadi kelak di akhir zaman, kita menyadari bahwa Ka'bah hanyalah salah satu benda di antara sekian banyak makhluknya yang fana dan tidak kekal, seperti halnya alam dunia ini. Sehingga hati kita akan selalu senantiasa terpaut dengan zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم